Mereka terhadap Paku itu, mereka mau melawan dengan hero apa? Karena jujur bicara, Paku itu sekarang lagi kuat-kuatnya meskipun dia di-adjust dari segi skillnya. Oke. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang ya, dari Pakuito sendiri ini mungkin butuh crowd control atau mungkin butuh dari namanya area of effect. Karena selama Pakuito tidak bisa mengangkat keteknya, tidak bisa mengeluarkan skillnya, ini Pakuito juga pasti bakal bisa tersedot. Apalagi kalau penggunaan skillnya itu tidak combo yang tepat. Maksudnya tidak combo yang tepat adalah kalau misalnya para player Pakuito dia tahu semua skill bisa digunakan setelah pasifnya nyala dan skill yang lain itu cooldownnya udah selesai. Tapi kalau player seperti Ranger Mas, Papul dan Omawa itu pasti bakal cooldown semua. Dan ujung-ujungnya Pakuitonya bakal jalan kaki yang bakal bisa ditumbangin oleh para pemain dari tim EVOS Legend, Pulung. Iya, karena dari paket sendiri yang diharapkan adalah bagaimana CC yang dia milikin, bagaimana juga in and out damage yang bisa dia berikan, dengan fleksibilitas yang dia milikin juga, entah itu nantinya dia akan bisa memberikan damage yang begitu maksimal ataupun ngetengin ke arah teman-temannya. Tapi untuk sekarang VS Hager berhasil untuk mendapatkan satu hero yang bisa dibilang ini adalah high ground yang sangat-sangat dia sukai gitu, Om Wawa. Iya, sebenarnya ada Parsha di sini yang memang menjadi andalan untuk face Hager. Cuman untuk draft dari EVOS Legend sendiri, dua hero mereka ini bisa langsung jump in ke bagian belakang untuk bermain di samping dari Parsha. Jadi ini positioning dari face Hager akan sangat diuji sekarang. Cuman mereka masih punya satu hero yang bisa menjaga atau bahkan bisa kita kategorikan dua lah kalau kita anggap dengan knockout strike kalau memang tersedia untuk Pakuitonya. Ada Ruby di sana dengan Donran dan juga I'm Offended yang pastinya bisa memberikan mini stun untuk Link dan juga Harley. Pick ketiga EVOS Legends adalah Esmeralda. Oke, tapi kalau aku bilang ya, ini kayaknya EVOS Legends tuh udah tahu sama posisi Persaga dan bilang sama Opung Wawa. Kenapa? Lihat, itu hero ke belakang ada 2 biji, langsung di setup 2 biji. Oke, Esmeralda. Oke, dia bisa nahan damage dan dia udah pasti bisa ke belakang. Jadi ini Persaga benar-benar bakal dibekukan melihat beberapa belakangan. Di turnamen sebelumnya Veshager ini memang kuat banget, tapi ketika Veshager harus mundur, ketika Veshager tidak bisa memberikan deal damage dengan maksimal, Aura Fire dari segi frontline-nya itu semua berantakan karena tidak ada sumber deal damage yang bisa diberikan dari sisi belakang Pulung. Yo, ini dia nih. Sebenarnya tadi kita lihat aja yang mengambil dua hero yang bisa langsung masuk ke backline terlebih dahulu itu adalah EVOS Legend dengan ada Link dan juga Harley. Tapi ternyata untuk Aura Fire mereka berani untuk menantang maut nih. VS Hager nanti akan menggunakan Parsha, tapi kita belum tahu juga apakah Parsha nantinya akan berada untuk menjadi mid laner ataukah nanti akan berada. Tapi kalau dilihat dari dengan hero yang ada setelah itu Ruby keluar, oke, VS Hager sepertinya akan menggunakan Parsha. Ini dia hero-hero yang akan di-ban lagi selanjutnya, Om Wawa. Iya, dengan ada Kadita juga untuk ngebuang salah satu hero signature milik Godiva. Betul, ini akan sedikit lebih dipersempit lagi lah untuk hero poolnya dari Godiva. Karena kan jarang banget ya kita melihat adanya banning terhadap Kadita sendiri, dan ini muncul sekarang. Jadi memang mereka juga masih respect terhadap hero pool dari lawannya. Sedangkan ada Alice yang di-ban, jadi nggak mau menambah lagi ya, ini daya gedor dari EVOS Legends untuk menuju ke bagian belakang. Lancelot juga di-ban kali ini untuk EVOS Legends. Saya penasaran apakah akan ada satu hero yang bisa langsung lompat ke belakang yang akan dibuang oleh Aura Fire, atau mereka akan ngebuang Amus atau sesuatu yang sangat-sangat kuat di set yang bisa sustain cukup lama juga, karena ya Alice adalah salah satu hero yang di set ya sustain. Yuzong maybe? Esmeralda ini clover sih kayaknya. Esmeralda ini clover dan dia tinggal ngamanin hero untuk seorang teammates. Benedetta udah diamankan. Yuzong masih bisa nggak, Ji? Yuzong bisa, tapi sepertinya Ultimates itu nggak bermain Yuzong terlalu often ya. Bahasa Inggris itu terlalu sering. Nggak bisa, nggak bermain Yuzong terlalu sering, tapi kayaknya dia lebih bermain ke arah Omas. Anaknya hujan, abis saya ngomong bahasa Inggris biasanya hujan. Iya, Thomas. Oh ya, Balmon. Benar, setuju, ini adalah pilihan yang tepat karena anti-match berkali-kali, bahkan kemarin ketika EVOS tumbang sekalipun dia masih bisa menahan, dia doang yang gak tumbang. Tapi memang dengan semua soft skill yang dia telah keluarkan, dia gak bisa menahan satu poin limited turret dari EVOS Legends ketika lawan di Gates of Lava. Dan itu adalah pilihan yang tepat kalau menurut gue untuk Aura Fire, karena obvious sekali ketika Esmeralda di pick di ketiga ini untuk seorang Clover, kalau menurut aku begitu dari Omawa.
Yes, yes. Dan dengan hilangnya Balmond juga ini meminimalkan ya lagi-lagi dan lagi kayaknya untuk anti match kalau kita lihat dari hero-hero yang di ban untuk second phase-nya masih ada Tamus yang sudah kita bilang Thanos tadi. pun masih ada. Betul, masih ada yang bisa sustain di bagian set lane-nya dan export ini bisa muncul kembali untuk export. Kita tahu ini export adalah salah satu hero yang sangat menolong ya untuk mereka yang nge-pick karena ini kuat banget untuk exportnya dengan ada immortality saja sebagai item pertama. Dia akan sangat sustain sekali, tapi burst damage-nya langsung diamankan. Ada Nathan bersama dengan Rafaela yang akan menjaga. Agak beresiko untuk orang Fire karena mereka memang mengandalkan damage output yang besar. Cuman kalau kita lihat komposisi 3 hero awal EVOS Legends semuanya bisa langsung ke arah Nathan ataupun ke Parsha. Dan seperti yang Mas bilang ini nih ada peluang untuk Angela muncul sekarang karena kemarin di ban. Bukan masalah itu, tapi ternyata ingat, kalian lihat gak? Itu semuanya, itu 3 hero utama bisa dikombinasikan sama Angela. Esmeralda sama Angela, udah pasti nggak pulang-pulang. Xbox sama Angela pasti nggak pulang-pulang. Link sama Angela udah pasti larinya ngibrit ngebut. Kalau menurut aku seperti itu, tapi kita nggak tahu apakah dia bakal Karsita atau tidak karena belum tentu ini akan menjadi hero untuk seorang Rekator yang bisa pakai hero yang lain. Tapi kalau menurut aku pribadi, Oppo Wawa Angela. Oppo Wawa Gimana? Angela yang keluar. Fauzian Skar Ramadan Ranger Mas SESH MKM. MKN makan jatuhnya. Betul. Tapi Oppo Wawa bener gak kata aku? Lihat, itu ada berapa hero yang bisa ke belakang. Lihat, semuanya itu bukan untuk Vesager, tapi diprioritaskan satu persatu bisa ngedeal damage minimal untuk ke Vesager. Harley, Xbox, Esmeralda, Link sekalipun. Bagaimana menurut Om Wawa? Yes, gue setuju. Ini akan menjadi uphill battle untuk Aura Fire, mengingat bahwa untuk backlanernya harus berhati-hati ya. Dengan adanya Angela di sini membuat mereka bisa miskalkulasi ketika ingin menumbangkan Link. Jadi harus berhati-hati banget dari Aura Fire dan positioning mereka sekali lagi yang akan menjadi penentuan terutama untuk di early phase-nya. Jangan sampai jungle-nya bisa di-raid oleh EVOS Legends karena kecenderungan dari EVOS Legends adalah mereka berani banget untuk nyebrang. Yes, mereka kalau udah melakukan sesuatu udah ngeri, udah total aja jatuhnya. Ini dia ya Jia, Land of Death di match yang pertama, di game yang pertama. Silakan Fauzianska. Oke, selamat datang di Mobile Legends season ke-8 di game Aura Fire versus EVOS Legends. Dan bahkan kali ini, oh my god, RKT bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Hai, harus kabur dengan flickernya di sana. Dan oh my god, Aura Fire tanpa retribution kali ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Aura Fire membuktikan akan mereka menggunakan tanpa adanya satu buah retribution. Tapi kira memasang ke arah depan, Fansong di arah belakang mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Aura Fire. Dan ada menekan posisi 40. Esmeralda tidak dipakai sama seorang anti-match. Oke, untuk kali ini dengan adanya sebuah gangguan yang dilakukan oleh Rekate di awal game itu menciptakan space di mana untuk Link yang digunakan oleh Versik tadi bisa langsung menabrak ke arah Orange Buff loh. Itu begitu membuyarkan. Di bagian atas ada sebuah serangan yang mulai dilakukan masih level 3, tapi dia dengan Pink Voice dan juga Divine Sword yang dia miliki masih ingin lebih, langsung memberikan tekanan. Alright, betul sekali. Tapi ternyata di arah bottom lane, Flame Shot diamankan, 1 poin diamankan. Dan bahkan kali ini Tempest of menuju ke arah belakang Hai, bakal bertumpah dengan Flicker lagi. Flicker menjadi pilihan untuk seorang Hai, tapi itu adalah bencana. Dari Aura Fire tidak ada retribution Oppo Wawa. Yes, bisa kita lihat memang dari EVOS Legends mereka langsung ngajak untuk bermain dengan cukup cepat juga. Dan iya, apapun yang terjadi tadi purple buff ternyata bisa diamankan untuk EVOS sendiri. Dan di bottom lane-nya yang menarik sekali di sini adalah EVOS Legends. Seberapa agresif mereka nantinya, karena kemarin mereka ke-punish. Untuk yang sekarang mereka masih bisa untuk mendapatkan purple buff, jadi mereka akan nge-delay permainan dari Nathan sendiri. Yes, benar banget. Tentunya ini tadi Turtle Kaimai Living by Mandiri itu bukan Turtle Camp, tapi CCTV di Turtle. Bukan. By Living by Mandiri. Kita di sini pakai CCTV, nggak punya Turtle Camp. 24/7 tuh CCTV. Tapi ternyata di arah bottom lane bakal clear minion saja oleh tim Aura Fire, dan perebutan Turtle kemungkinan besar bisa dimenangkan EVOS Legends di 60-70%. Kenapa? Karena tidak adanya retribution dari tim Aura Fire, Pak Polo. Ada 100%
perbedaan dari sisi level loh. Tapi lagi dan lagi, coba lihat, ini entah sadar atau tidak ada retribution tadi dari awal ya Ji, ya, yang udah disebutkan oleh Oji. Apa yang terjadi nih Ji? Kenapa tidak ada retribution lagi loh ini? Salah pijit kayaknya. Salah pencet maksudnya. Oke. Salah pencet, tapi sebelum itu Pak Pul kita bakal lihat si Fajar top lane dulu. Oh ternyata tidak. Versi nggak mau mencari keributan, bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Ini objektif gaming karena semua jungle bisa diamanin, jungle bisa dimakan. Dan kayaknya Nathan nggak punya ruang untuk farming maupun lawan. Iya sih, ini sulit banget sih, apalagi dengan tanpa adanya retribution. Ini sudah membuat untuk duel-duel di arah dari buff ataupun turtle dan juga lord nantinya akan menjadi keuntungan untuk EVOS Legends, karena mereka harus bisa menggunakan presisi dari skill, sedangkan retribution sendiri pasti akan memberikan damage yang jauh lebih besar dibandingkan dengan skill dari masing-masing hero sendiri. Jadi harus Aura Fire sih, gue nggak tahu sih, mereka lagi benar-benar lagi tertekan, dan apakah kembali terulang ya kejadian yang sama gitu loh di season sebelumnya. Oke, Pak Pulung, aku mengingatkan lagi, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Time. Tapi kali ini Snake video, lihat masuk mulai banget, coba ada Montes, ternyata tidak. Bahkan Clover, mantan Aura Fire juga, yang benar-benar dibekuk pergerakannya. Tapi kali ini tandanya Clover itu adalah salah satu target utama dari tim Aura Fire kalau menurut aku, Pak Pulung. Oke, di bagian atas paling Sarmune langsung dikeluarkan aja, anti-match masih bisa menghilangkan satu wave minion. Itu pula yang dilakukan oleh Keira, dimana dengan begitu cepatnya satu wave minion semuanya di uppercut, semuanya pun langsung menghilang. Di bagian tengah Facehugger masih menjadi sosok yang sangat-sangat mematikan dengan membuat perimeter agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam pertahanannya. Godiva mencoba untuk masuk ke dalam di area rumput, tapi sekarang Farstrong sakit banget. Apa yang udah dikeluarkan oleh Keira? Ranger Mas, masalahnya bukan itu, tapi kenapa Pablo memaksa masuk ke arah bus, sedangkan dia tidak bisa untuk menuju ke arah tengah. Di secara belakang hanya menjadi pilihan, tapi lihat Keira memukul mundur dari KT triple kill. Looking for Mania, apakah bakal menjadi Mania? Tapi sepertinya bakal sulit mengejar anti-match secara top lane. Yang berbahaya adalah ketika Farstrong itu mencoba untuk ngebuka bus, sedangkan dia udah tahu di depan sana harusnya udah ada para pemain dari tim Aura Fire. Farstrong, what's happened to Wawa? Yes, tapi tahu lu sebentar sebenarnya untuk di bagian top lane juga gacking yang dilakukan oleh EVOS Legend kurang begitu efisien. Satu pixel HP dan Keira. Selamat. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends malah memilih menuju ke arah Turtle dulu terlebih dahulu, karena mereka bakal coba objektif, dan mereka walaupun dari Aura Fire tidak ada retribution, tapi goldnya masih bisa mengejar 16,2, sama hanya berbeda 100, walaupun kali ini udah terpaut jauh dengan adanya turtle yang dimiliki oleh tim EVOS Legends, Pak Pul. Iya, karena nanti gini loh, di saat mereka ngedrag ini ke arah late game, oke, retri mungkin itu nanti juga udah nggak bakal berimpact lagi gitu, nggak akan terlihat lagi, kecuali nantinya mereka mungkin akan fight di area dari turtle atau di area lordnya. Cuman untuk dari sisi itemnya nih Om Wawa, udah terlihat jelas nih semuanya Om Wawa. Iya, setuju kan, katanya mengamankan item defense pertama kali. Kalau kita lihat di sini Hai langsung menuju ke arah Wind of Nature, karena dia sadar banget dia harus bisa menghindari pukulan-pukulan dari linknya, dan ada teamfight yang sedang terjadi sekarang. Oke, lihat versi menuju ke arah belakang, fokus ke arah Facehugger, memukul mundur, bahkan kali ini Facehugger ditumbangkan, burung itu sudah di arah top lane sana. Oke, ya pun harus mundur terlebih dahulu, gak mau memaksakan keributan, tapi Clover seperti ingin membalaskan dendam dengan ada ganking dari bottom lane. Kali ini udah ada war action dapatkan oleh versi Pak Pulu. Oke. Cuma tadi kita lihat aja dari Keiranya memiliki damage yang sangat-sangat tinggi sekali. Untuk purple buff-nya kembali lagi bisa diamankan oleh versi tidak perlu lagi kembali untuk masuk ke dalam area pertahanan dia sendiri. REKT juga harus pergi ke area yang berbeda, harus mengeluarkan triggernya. Ada trigger yang udah diganggu. Di bagian atas Xbox dan juga pakai mulai beradu juga di bagian bawah, pertempuran mulai terjadi. Ada Aimo pendek udah dikeluarkan juga, sekali lagi Epic tersisa, kau mau pergi ke mana? Menghilang sudah Esmeralda-nya, bertarung dengan dua orang sekaligus. Oke, karena dia bisa terlalu besar dikeluarkan, dan bahkan crowd control sepertinya lebih memperhatikan pergerakan dari seorang anti-match di arah bottom lane. Dari tim EVOS Legends sedikit kesulitan, mereka bakal coba untuk sedikit demi sedikit. Yang penting tidak adanya Facehugger. Lihat Facehugger sudah ditumbangin 2 kali, RKT bakal coba ditumbangin lagi, tapi ternyata masih ada satu flicker, masih mau biasa mau dikeluarkan. Keira menjadi tulang punggung keluarga dari tim Aura Fire untuk kali ini. Keira
berada di garis depan. Ini Keira harus diberhentikan, pergerakan harus dibekuk. Anti-match is coming. Persik sudah melihat, bakal menuju ke arah depan. Hai, memukul mundur seorang anti-match. Damage, lihat damage-nya dari seorang Hai. Satu kali hembusan tembakan ke arah seorang anti-match, seperempat darah langsung hilang Opung Wawa. Iya sih, dan balik lagi sih di sini linknya sudah out level ya, 3 level perbedaan dan sudah ada tipe kembali yang terjadi tampaknya sih. Yes, benar tipe terjadi, kehilangan seorang Godiva, tapi lihat Persik masih coba untuk menunggu energinya. Oh, lihat ke pojok-pojok gak bisa turun dan gak mau terlalu nafsu. Tartar terbuka untuk tim EVOS Legends untuk memperjauhkan network yang mereka miliki. Kabuki atau coba untuk bertahan dari bottom lane, tapi lihat stiker Viva dan kill lagi dikeluarkan oleh seorang RKT. Itu adalah top lane, lawan bang situation. Oleh Staman telah dikeluarkan, Keira menjadi pilihan, dan bahkan Keira kali ini tersedot darahnya. Gak punya knockout strike, Pesager sudah menunjukkan mukanya. Anti-match harusnya takut, dan betul sekali anti-match gak mau maju lebih lanjut. Dan Tarto semuanya all clear oleh seorang Ferdiansyah. Silakan Ferdiansyah seperti apa saya belakang saya itu baik boleh juga. Ini kita lihat aja. Aura Fire jarang sekali untuk bisa mengganking ataupun memberikan kontes, sementara di bagian tengah pertempuran udah mulai pecah lagi. Clover belum punya last sanity sejauh ini, tapi di bagian tengah ada pertempuran juga. Flame shot dikeluarkan oleh Harley juga yang offended kali ini. Ruby-nya harus meregang nyawa, Link yang mundur terlebih dahulu. Ada Xbox yang harus dilindungi oleh Link. Link-nya berhasil untuk memberikan sebuah gangguan, tapi untuk sekarang last sanity-nya double kill berhasil didapatkan oleh Xbox yang digunakan oleh Clover Roji. Alright, langsung dari mid lane. Mereka fokus efek dari keluarga, tapi anti-match langsung menuju ke arah belakang. Pesager harus menutup warungnya, harus mundur ke arah belakang, fokus ke arah turretnya, dan hampir saja di-pick up begitu saja. Udah gua bilang, Opung Wawa dan juga 40 putus hero ke arah belakang. Lihat EVOS Legends langsung gunain berapa banyak. Ada 3 hero fokus ke arah backline Opung Wawa. Ya, sebentar banget, dan seperti yang kita bilang juga tadi, sangat-sangat sulit untuk bisa saling melindungi satu sama lain, karena ketika Link sudah menggunakan Tempest of Fate langsung ke bagian belakang, begitu banyak follow up dari hero-hero lain milik EVOS Legends. Dan pada akhirnya juga EVOS, mereka tadi berhasil untuk memenangkan satu buah teamfight yang membuat Gold Swing langsung favor banget ke arah EVOS Legends. Selisih hampir 6.000 sekarang. Dan dari item build juga Natalnya ada Windtalker. Jadi masih menunggu untuk next item, apakah akan melakukan pembelian ke arah dari War X sebentar lagi. Sedangkan full item damage sudah didapatkan ya untuk Nathan, untuk Harley, untuk Farstrom. Jadi dia sudah mulai untuk melakukan build up ke arah item-item damage-nya, belum lagi disokong dengan adanya Link. Oke, bakal ada baku hantam Ferdiansyah tadi dikeluarkan, dan bahkan kali ini didapatkan oleh seorang Persik. Lagi dan lagi Retribution menyelamatkan hari dari Orange Buff. Kabuki menarik seorang Persik, masih coba untuk bertahan. Satu buat bersama dikeluarkan, tapi ternyata Godiva bang ditumbang begitu saja. Langsung di arah belakang sana, Nathan jadi pilihan. Satu hit terakhir, Finch ke belakang, tapi Clover harus ditumbangin. Ternyata hampir saja masih diselamatkan oleh malaikat penyambut nyawa. Cari anti-match, memukul mundur Keira udah gak bisa berbuat banyak karena anti-match sudah kuat, anti-match sudah strong, dan bocil Persik ini benar-benar fast hang, tidak seperti abangnya Ferdiansyah. Ya, ini adalah kelemahan dari Aura Fire untuk kali ini. Mereka tidak punya Retribution. Ada Lord, ya mungkin mereka berani untuk mengkontes, tapi kesempatan untuk bisa memberikan damage last-nya ataupun last damage-nya Retribution pasti akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Ini dia membawa Fire God, Fire Living by Mandi. Tapi kali ini lihat One Battle Situation darah bottom lane. Kira bakal menjadi pilihan. Tetap dikeluarkan. Rico udah iya. Versi udah bukan si bayi macan lagi. Jangan panggil aku anak kecil paman. Tapi ternyata ditumbangin begitu saja. Darah bottom lane. Memang iya, ini gelora anak ABG. Karena sudah tidak kecil lagi. Versi sudah bilang di videonya, jangan panggil aku anak kecil lagi. Baiklah kalau begitu, jangan panggil aku anak kecil paman. Silakan Wawa. Ya, sebenarnya itu kayak out of position juga dari Versik loh. Anti-meta untungnya masih bisa kabur. Ada RKT yang udah mulai masuk ke dalam tubuh
musuhnya. Sementara itu untuk Win by Dwins pun masih bisa dikeluarkan dan kabur dari area tersebut. Anti-match sendirian, pede banget membombardir apa yang udah dimiliki oleh Aura Pyro sih. Oke, tapi di arah top lane sana Lord yang menuju ke arah ini Beta Turret dipanggil begitu saja. Anti-match menang semua damage yang diberikan. Van Strong memberikan poker trick dengan selembaran browser diskon untuk para anak yang ngekos dengan makanan 50%. Tapi ternyata di arah bottom lane Xbox ya bakal fokus menuju ke arah Orange Mob terlebih dahulu. Pak Pulung kenapa ketawa? Relate ya? Ya, itu bener Pak. Nafas Pak ya. Udah berasa Pak. Oke, damage deal Pak Pulung, silakan. Yap, ini dia untuk damage dealnya Versing 47.463 memiliki apa ya, bisa dibilang dialah untuk damage dealer tertinggi sejauh ini gitu loh. Karena dari tadi kita lihat Versingnya begitu aktif, dia sering banget punya 2 purple buff dimilikin ataupun entah itu diambil dari tempatnya sendiri ataupun dari Aura Fire. Untuk kali ini Om Bawa, apa yang mesti dilakukan oleh Aura Fire sejauh ini Om? Ya, gue rasa dari Aura Fire mereka wajib banget sih untuk bisa melakukan pick off, dan itu adalah satu-satunya peluang mereka juga untuk bisa memenangkan game pertama. Karena mereka mau gak mau ya, kalau mereka gak pancing war ke arah dari EVOS Legends, mereka akan kalah di area tertentu karena mereka gak punya retribution. Lassi Sanity berhasil menumbangkan menjadi burung bakar di belakang sana Opung Wawa. Tapi ternyata Clover bermasuk dia passing di depan sana, sama-sama dikeluarkan. Tidak berhasil memindai menuju ke arah belakang sang anak ABG kali ini. Benar-benar keluar diraih muda. Tapi lihat one by one situation, dan Tempest of Death Versing pun sadar diri dia tidak punya ultimate pemilik untuk terlebih dahulu ke arah belakang. Tapi di daerah mid lane bakal menjadi pilihan. Masih ada Kabuki, masih ada Amofender, masih ada itu saling dan satu poin dan Jata didapatkan Pansel harus hilang di depan sana. Kabuki menjadi pilihan kedua, 2 harus hilang ditukar dengan 1. Tapi seperti apa pada tim EVOS Legends bakal coba mundur, bakal coba tarik ulur karena Versing gak punya darah, Versing gak punya Tempest of Death dan gak punya Purple Buff harusnya bertahan lagi karena Wah, itu baik banget apa yang dilakukan oleh Ruby barusan loh. Begitu pajaknya oleh tertarik langsung aja di first damage oleh pemain dari Aura Fire. Namun di atas antara Pakito dan juga Esmeralda, mereka masih aja producer skill yang udah dikeluarkan, ditembak oleh Hai di bagian belakang. Terlihat ada satu peluru yang langsung nusuk ke arah tulang rusuk dari Esmeralda. Yes, betul banget. Lihat seorang RKT cuma nakutin dengan ada tanda pala di atasnya. Itu membuktikan kalau RKT bisa masuk ke dalam tubuh anti-match. Jadi jangan macam-macam, jangan berani baku hantam. Kalau menurut aku, bakal lihat juga replay yang dibawakan oleh Komawa. Yes, dan langsung kita lihat ini dia replay by Samsung Galaxy A series, di mana Kabuki pergerakan yang sangat bagus sekali tadi berhasil untuk memberikan I'm Offended bersama dengan down run untuk membalikan atau at least bertahan bagi Aura Fire. Jadi mereka masih berada di sini, cuman mereka memang tertinggal jauh. Mereka lah yang harus memberikan inisiasi karena sekarang Lordnya ketika lagi diambil oleh EVOS Legends, Aura mereka nggak bakal bisa coba untuk kontes di sini karena retribution damage jauh lebih besar. Ini dia sudah bakal ada sedikit intipan dari Keira. Pak Pulung ini nggak mungkin ada kontes. Nggak bisa lihat Versing lagi-lagi menahan Lordnya. Lord sudah dapatkan, Clover hanya bisa membakar seorang Keira untuk mundur Ferdiansyah. Iya, mereka mungkin untuk dari Aura Fire nanti kalau udah lihat game mereka akan kuat team fight. Iya, team fight aja tanpa adanya bala bantuan ataupun mereka mengkontes sesuatu gitu loh. Kecuali memang mereka fight 5 lawan 5. Tapi di saat udah ada judulnya entah itu mengkontes Lord, entah itu mencolong ke arah jungle atau ini itunya, mereka akan sangat-sangat sulit sekali. Memang retribution hanya satu item, tapi itu sangat-sangat penting juga untuk seorang jungler. Ya. Crucial kita bisa bilang, dan kita silakan apa? Yes, dan dari itemnya sendiri memang full damage ya. Kalau kita lihat ada bahkan 3 Ice Queen 1 Angela Esmeralda bersama dengan X-Borg. Ini kalau sampai ketempelan aja 1 kali bakal sulit banget untuk bisa kabur. Cuman memang ya tanpa retribution Nathan ada kesempatan untuk bisa kabur juga. Oke, langsung aja menuju ke arah BS. Bakal coba dipasang satu buffer besar menuju ke arah belakang, bukan paling monster. Pasang dengan damage, maka PES menuju ke arah belakang. Lordnya berhasil mendapatkan satu batu orang dari midland, langsung sampai ke arah belakang. Dan seorang Messi tidak berhasil mendapatkan siapapun. Ternyata Keira untuk game di depan sana, para pemain tim EVOS Legends tidak ada bisa mengcover orang Keira kali ini berhasil membakar begitu saja di arah base-nya. Gak ada yang bisa memegang. Anjing di depan sana, fokusnya bahkan kali nanti itu sana kepada yang menjadi tidak berhasil juga pada pemain tim Aura Fire. EVOS Legends mengamuk fokus ke arah base-nya dan masih Lassi Sanity shutdown. Yap. Oke, yang pertama. Yo,
itu dia. EVOS mengamuk dan mengambil game yang pertama, di match yang pertama untuk hari ini. Wah.